Nestverse, apa kabar? Nestverse ada yang suka traveling atau mau bawain oleh-oleh dari Bengkulu untuk kerabat terdekat Nestverse? Nih, Nesha ada satu oleh-oleh yang bener-bener enak banget, khas dari Bengkulu asli, yaitu tuiri. Yuk, ikutin perjalanan Nesha, kita cari tahu lebih lanjut tentang tuiri. Nesha udah sampai di pabriknya Tuiri dan sekarang Nesha mau ketemu sama ownernya dulu. Yuk, ikutin terus ya. Nestverse ternyata di tempatnya ini juga ada produk UMKM lain nih. Jadi selain Tuiri juga banyak banget produk UMKM yang khas dari Bengkulu. Ini dia teman-teman, kerupuk tuirinya. Ada banyak banget rasanya. Yang ini ada rasa spicy barbecue, ada yang rasa cheese corn, dan juga ada yang rasa jagung. Teman-teman, ternyata di sini ada testernya, jadi langsung aja Nesha mau cobain. Nih, ini yang rasa spicy barbecue. Langsung aja kita coba. Enak banget teman-teman. Rasa barbecue spicy-nya itu kerasa banget, tapi ikannya lebih kerasa, jadi pas banget. Yuk langsung aja kita temuin ownernya di atas. Nah teman-teman, sekarang di sebelah Nesha ada owner dari kerupuk tuiri, namanya Kak Rofik. Kak Rofik. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rofik Akbar. Saya owner dari CV Jaya Rasa Bengkulu yang bergerak dalam pengolahan makanan khas daerah dan pengolahan cemilan dalam kemasan. Dan salah satu produk kami mungkin yang dikenal itu salah satunya adalah kerupuk tuiri. Kerupuk tuiri. Gitu. Untuk produk lainnya itu ada apa aja, Kak? Oke, di CV Jaya Rasa kita ada beberapa makanan khas daerah tentunya kayak baitat, kemudian ada perut punai, ada lempuk, dan yang emang lebih dikenal itu kerupuk tuiri, kerupuk kalsium tulang ikan tenggiri. Wow. Nah, salam kenal ya Kak. Salam kenal Nesha. Saya Nesha Sandia, YouTuber Cilik Bengkulu. Nah, hari ini Nesha mau ngenalin ke Nestverse semua di rumah. Bahwa ada oleh-oleh khas Bengkulu ke generasi muda di luar sana. Nah, untuk tadi Nesha lihat di bawah ini Kak, ada beberapa makanan UMKM lain. Itu betul. Gimana itu Kak? Dibuat di sini atau numpang jual? Oke, jadi kita di CV Jaya Rasa, kita fokusnya pengolahan makanan khas daerah. Tapi beberapa produk kita juga itu adalah kita bermitra ke teman-teman UMKM di Bengkulu kayak gitu. Jadi di balik kita mengolah makanan khas daerah Bengkulu, sebagiannya juga kita bermitra ke teman-teman UMKM di Bengkulu. Gitu. Boleh ceritain nggak Kak gimana awalnya Kakak kepikiran buat bikin produk kerupuk tuiri atau yang lain-lain kayak melinjo, lempuk kayak gitu? Oke, kalau untuk pertama kalau itu fokusnya ke makanan khas daerah itu baitat ya perpunai. Nah, itu awal mulanya waktu itu sama orang tua. Tahun berapa itu Kak? Itu tahun 2017. Wah, 17. Berarti udah berapa tahun ya? Kurang lebih 6 tahun ya. Wah. 6 tahun. Jadi 2017 itu ibu kakak dia ngolah makanan baitat perpunai, tapi hanya waktu hari raya. Waktu lebaran kayak gitu. Jadi nggak usah beli lagi ya, buat sendiri. Betul. Tapi jadi waktu itu juga momennya kakak lagi nggak lulus PNS, kemudian juga kuliah lagi nilai agak jelek kayak gitu kan. Jadi kakak berpikir untuk memulai bisnis. Nah makanya waktu itu ngajak orang tua yang dulunya hanya buat waktu hari raya, hari-hari besar, kakak ajak untuk buat fokus ke produksi setiap hari untuk makanan khas Bengkulu gitu.
Terus itu awalnya cara jualnya kemana Kak? Awalnya itu. Tentunya kalau cara jual pastinya kita pertama dari mulut ke mulut, dari tetangga ke tetangga kayak gitu. Karena kita baru memulai waktu itu ya lingkungan sekitar, lingkup teman-teman dan tetangga kayak gitu. Awal mulainya itu modalnya gede nggak sih Kak? Oke, modal paling di awal itu kurang lebih 500.000 kayaknya. 500.000. Luar biasa ya. Jadi untuk kalau ngomongin omset nih Kak, kira-kira per bulan itu berapa Kak? Ya kalau waktu awal memulai paling ya bisa dikatakan 3 juta per bulan. Itu ketika baru memulai kan, 3 juta baru memulai. Jadi ya sewajarnya masih dalam hal PR, kita masih belajar pemasaran, masih belajar untuk perbaikan produk dan sebagainya. Luar biasa ya teman-teman, yang awalnya modal dari 500.000 terus bisa jadi berkembang, jadinya ada produk baru. Kalau sekarang ada produk barunya, ada produk apa aja sih Kak? Ya, jadi seiring perjalanan waktu itu 2017, sekarang kita udah ada pengembangan produk kayak tadinya ada kerupuk tuiri. Itu kan kerupuk dari tulang ikan tenggiri. Itu ya, itu salah satu produk andalan kita. Wah, bukannya kerupuk tuiri itu awalnya jadi limbah ya Pak? Iya, jadi dulu itu tulang ikan tenggiri kan tidak dimanfaatkan di Bengkulu. Tapi benar-benar banyak. Karena kita daerah pesisir, daerah kelautan, dan hasil tangkapan ikan tenggiri waktu itu sampai saat ini melimpah gitu. Tapi hanya diambil daging, kulit, cara kepalanya. Cara dapetinnya itu gimana Kak? Nah, jadi kita kerjasama sama penggilingan. Kan penggilingan ngambil dagingnya, kulitnya diambil, kepalanya, dan tulangnya dimanfaatkan gitu. Makanya kita olah agar menjadi produk yang bernilai jual dan tentunya berdampak terhadap lingkungan sekitar juga. Kalau pabriknya ini Kak, udah dari kapan Kak? Oke, kalau dulu waktu memulai tentunya di rumah kan, di ruang tamu, di ruang makan, kemudian ada rumah produksi sendiri, sedikit pindah ke sebelah rumah, dan alhamdulillah kalau sekarang udah berdiri sendiri itu sejak 2021. Wow, 2021. Oh iya, 2021 teman-teman. Yeah. Kalau untuk belinya ini Kak, belinya itu kemana Kak? Oke, kalau untuk beli tentunya kita ada offline, online kan. Nah, di offline juga tentunya teman-teman bisa dapatkan di minimarket terdekat, kemudian toko oleh-oleh, kemudian toko bakeri gitu. Kalau di online ya kita aktif di media sosial kayak di Instagram, kemudian ada di marketplace, ada Shopee, ada di TikTok Shop juga. Wow, gitu. catat ya teman-teman. Kalian jadi nggak perlu jauh-jauh. Kalau kalian lumayan mager di rumah, kalian bisa langsung pesan dari Shopee. Kalau di GrabFood ada nggak? Di Grab ada juga. Bisa tuh langsung pencet aja dan cus nyampe makanan kesukaan kalian. Nih kalau Nesha juga sebenarnya suka beli kerupuk tuiri itu di Syarah Kak. Yo, ya, dia salah satu mitra kita. Wow, ya. Boleh kita langsung lihat produksinya Kak? Oke. Boleh, dan nanti ada kepala produksi yang bakal mengajak Nesa untuk keliling tur produksi melihat pengolahan makanan khas daerah kita. Oke. Nah Kak, kebetulan Nesha nanti pada tanggal 1 November Nesha akan berangkat ke Bandung untuk mengikuti ajang Indonesian Kids of the Year 2023 mewakili Provinsi Bengkulu. Nah, Nesha mau bawa kerupuk tuiri ini, mau borong buat kasih ke teman-teman finalis Indonesian Kids of the Year bahwa ini nih ada oleh-oleh khas Bengkulu yang enak banget. Nih kalau misalnya Nesha kan udah borong nih Kak. Nesha dapat diskon nggak sih Kak? Oke, ya, yang jelas di kita tentunya kita dukung teman-teman anak-anak muda Bengkulu tentunya yang dalam hal kegiatan-kegiatan apalagi sampai ajang nasional kayak gitu. Nah, dalam hal itu tentunya kita juga nanti bakal support dan tentunya ada harga yang tentunya harga khusus untuk Nesa nantinya. Kira-kira pastinya ada diskon kan Kak kalau kita udah pengen mempromosiin ke luar Bengkulu. Nih kira-kira berapa nih Kak? Berapa persen diskonnya? Oke, jadi kalau kita itu ada sistem kerjasama, dan kalau di harga pasaran itu kan di 12.500 sampai 15.000 untuk harga pasaran kan. Nah, untuk teman-teman nantinya pastinya dapat diskon di
range bisa sampai 30%. Wow, luar biasa ya Kak. Oke deh, pertanyaan terakhir nih Kak. Dari seluruh produk yang paling banyak, yang paling diminatin sama pembeli itu yang mana Kak? Oke. Untuk kerupuk tuiri itu yang paling best seller ada 2. Wow. Ada yang balado jeruk yang warna merah dan ada spicy barbecue yang warna hitam ini. Gitu. Ada yang pedas. Kalau untuk yang lainnya itu sama semua, nggak ada. Oke, untuk semua kayak tentunya salah satu yang paling banyak dijual juga adalah baitat. Kemudian ada lempuk durian. Gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja buat interview tentang produk-produk yang ada dari Jaya Rasa, kan? Jaya Rasa Bengkulu. Dan langsung aja kita cek ke pembuatannya, produksinya. Jangan di skip ya. Teman-teman, kita udah mau masuk ke dalam dan kita harus pakai APD. Nah teman-teman, sekarang di sebelah Nesha udah ada ketua produksinya. Namanya siapa nih? Nama abang, perkenalkan nama abang Hendy Novrian Batuara. Oke, dipanggilnya Bang? Hendy ya bang. Oke, Bang Hendy. Oke, langsung aja kita dengerin step by step dari Bang Hendy. Oke. Wah teman-teman, dan ini mesin penggilingnya udah dihidupin. Nih, di mesin penggiling ini semua bahannya dicampurin ya. Setelah balik seperti ini, baru ke ruang cetak lontongan di sebelah. Ke sebelah lagi. Kalis itu antara tepung dengan yang bahan-bahan yang lainnya sudah tercampur. Oh, tercampur rata. Jadi begini, terus di sebelah diapain? Baru dicetak lontongan. Oke. Ya, kalau mau lihat cetak lontongannya. Langsung di sebelah. Teman-teman, sekarang Nesha udah di ruangan sebelahnya, yaitu tempat dicetak. Ini dia mesin cetaknya. Kurang lebih gini. Jadi setelah kalis dimasukkan ke mesin pencetak lontongan, ya kan? Pencetak lontongan mana namanya? Nah, Habis di ini diapain dibentuk. lagi? Jadi sekitar 40 cm 40 cm. dipotong, baru dimasukkan ke tempat loyang. Ke loyang. Tempat loyang. Jadi kalau ini, kalau ada yang mau coba motong, boleh. Terus diambil tangan dua. Kurang potong. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, gitu ya. Oke. Oke. Jadi setelah dicetak lontongan, Cetak. baru kita masuk ke ruang pengukusan. Ya, jadi antara ruang pencampuran bahan baku sama ruang pengukusan itu sama, cuman beda sekatnya aja. Oh, iya. Itu sekitar kukusannya sekitar 60 menit atau 1 jam. Oh, jadi ini semua dikukus dalam satu atau harus satu-satu gitu? Satu tempat kukusan itu biasanya 6 loyang. Oh. 6 loyang ini, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru dimasukkan satu pengukusan. Dikukusnya selama 60 menit. Wah, lumayan lama ya ternyata ya. Nah teman-teman, karena untuk ruang pengukusannya belum siap, jadi kita ke ruang pendinginan dulu. Yuk ikutin. Setelah kukusannya masak, ya kan, lontongannya sudah masak, baru kita masukkan ke ruang pendinginan. Ke ruang pendinginan. Nah, silakan masuk. Nah, jadi ini kira-kira lontongan yang sudah masak.
yang sudah dikukus, yang sudah masak ya kan, baru kita bariskan di sini di rak ini. Di rak ini. Oke. Ini biasanya kita dinginkan sekitar sehari. Sehari? Sehari. Lumayan lama ya? Bisa juga 2 hari. 2 hari. 2 hari. Soalnya kan tunggu dia keras kan, baru bisa dipotong. Sampai keras ya? Iya, sampai keras. Dia sampai keras. Oke. Jadi di sini setelah dikukus, dibawa ke ruang pendinginan untuk didinginkan sampai keras selama 1 sampai 2 hari. Ya. Oke. Nah, jadi dari ruang pendinginan terus kita masuk ruang pemotongan. Ruang pemotongan. Untuk mencetak kerupuk piri. Iya. Di sini tempat nyetaknya teman-teman. Nah, masuk. Jadi ini teman-teman yang sudah dipotong. Ya, yang sudah dipotong. Kira-kira seperti ini. Ini dia teman-teman yang udah dipotong dan tadi udah dikerasin dan udah dipotong. Oke. Setelah dipotong, ya kan, baru kita proses penjemuran. Jadi kalau sudah dipotong, baru kita proses penjemuran di ruang penjemuran. Di luar ya? Ya, di luar. Kalau hujan gimana nih? Kalau hujan kita ada rumah penjemurannya khusus. Di depan. Oke, mau coba. Nah, setelah di ruang pemotongan itu kan dijemur, Bang. Ya. Dijemur dan setelah dijemur diapain lagi tuh, Bang? Baru kita siap goreng. Oke. Nah, teman-teman, ternyata sudah dipotong, terus ke penjemuran, habis penjemuran baru ke penggorengan atau Ya, enggak ke ke penggorengan. ruang stok. Oh, di mana itu? Ada di situ. Oh, ada di sana. Oke. Teman-teman, pantas aja tadi pas pertama kali Nesha datang, Nesha ngeliat banyak banget kerupuk yang lagi dijemur. Nah, setelah dijemur itu digoreng. Setelah digoreng diapain lagi? Baru dimasuk ke ruang pengemasan. ke Pembumbuan. Pengemasan atau pembumbuan. Ya, baru Pembumbuan. Nah, sekarang Nesha mau ke ruang pengemasan. Ya. Nah, teman-teman, itu dia ada proses pembumbuan. Nah, ini ternyata pakai alat juga. Yang lagi dibumbuin ini rasa jagung bakar. Ini kita lihat. Nah, teman-teman, ini buat yang berasa dan di sini ada yang khusus original. Jadi ini diapain? Di spinner. Mesin spinner. Di spinner biar minyaknya turun. Ya, minyaknya turun. Oke teman-teman, ini dia proses pengemasan dan Nesha mau coba buat masukin kerupuknya ke dalam kemasan. Oke. Silakan. Ini ntar ditimbang ya. Luar biasa ya teman-teman, tadi kita udah nyamperin ke ruang demi ruang yang awalnya tadi dicampurin terus sekarang sudah dimasukkan ke dalam kemasan. Luar biasa banget ya teman-teman, yang awalnya dari limbah tulang ikan tenggiri terus udah bisa jadi produk yang bernilai ekonomi. Nah teman-teman, dari semua proses yang kita lihat tadi, saatnya Nesha borong. Makasih ya teman-teman udah nonton. Nih buat teman-teman Finals Indonesian Kids of the Year, nanti Nesha bawain dan sampai jumpa di Bandung. Nih buat teman-teman yang udah nonton dari awal, Nesha ucapin makasih banyak ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah, jangan lupa like, komen, dan subscribe.